Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Rushd adalah seorang filosof, ahli fikih, dan juga komentator Aristoteles terbesar dalam sejarah filsafat. Tentu kita kenal sekarang ini, sehingga beliau dikenal sebagai asyarih, orang yang menjadi penjelas atau komentator terhadap teks-teks Aristoteles. Ibnu Rushd tokoh penting sekali, patut kita kaji, karena Ibnu Rushd ini memberikan jawaban terhadap kritik yang pernah dikemukakan oleh Al-Ghazali terhadap filsafat. Anda tahu Al-Ghazali mengarang buku yang berjudul Tahafutul Falasifah atau inkoherensi atau inkonsistensi para filosof. Dalam buku itu Al-Ghazali mengatakan bahwa sekurang-kurangnya ada 3 gagasan atau doktrin di mana di situ para filosof dianggap kafir karena gagasannya bertentangan dengan Islam atau akidah Islam. Antara lain mengenai soal keabadian alam. Ibnu Rushd melakukan kritik balik terhadap Al-Ghazali itu dalam sebuah karya yang disebut dengan Tahafut at-Tahafut. Yang menarik dari Ibnu Rushd ini adalah karena selain beliau ini seorang faqih atau ahli fikih, ahli hukum Islam yang bermadzhab Maliki, selain dia seorang ahli fikih, dia juga seorang filosof yang penting sekali. Salah satu karya penting Ibnu Rushd yang patut kita kenang adalah buku beliau yang berjudul Faslul Maqal Fima Bainal Hikmati wa Syariah Minal Ittisal. Buku ini menjelaskan tentang bahwa wahyu dan akal, syariah dan filsafat itu tidak bertentangan. Bahkan Ibnu Rushd dalam buku Faslul Maqal mengatakan antara lain bahwa jika ada pertentangan antara syariah yang nas-nasnya itu memang betul-betul bisa dibuktikan datang dari Nabi ataupun Quran dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada pertentangan dengan syariat, dengan akal, falsafah dengan hikmah, istilah dari Ibnu Rushd itu, maka syariah harus ditafsirkan sesuai dengan hukum-hukum akal. Itulah salah satu butir pemikiran dari Ibnu Rushd yang dikemukakan dalam buku Faslul Maqal. Ibnu Rushd ini menarik sekali karena dia ahli fikih. Kebanyakan ahli fikih dalam sejarah Islam itu punya pendekatan keagamaan yang memang kurang rasional ataupun terlalu tekstualistik. Tetapi Ibnu Rushd ini tidak. Dia ahli fikih tapi juga sekaligus seorang filosof. Di dalam figur Ibnu Rushd, filsafat dengan syariah, wahyu dan akal bergabung menjadi satu. Sekarang ini di dunia Islam modern masih atau tetap kita menjumpai, dan mungkin juga banyak orang-orang yang menganggap bahwa filsafat itu sesuatu yang asing dari dunia Islam dan berbahaya, bisa mengkacaukan akidah Islam. Sebetulnya dalam sejarah Islam kita punya contoh-contoh di mana ada seorang figur seperti Ibnu Rushd yang menggabungkan antara filsafat dengan syariah, dan warisan rasional Ibnu Rushd ini sangat penting sekali, patut kita kaji. Sayangnya warisan intelektual Ibnu Rushd ini bukan berkembang di dunia Islam, tetapi berkembang di dunia Barat, yaitu di dunia Latin, di Perancis, di kawasan Barat. Bahkan di Barat beliau dikenal dengan sebutan Latin Averroism, yaitu doktrin-doktrin rasional yang ditinggalkan oleh Ibnu Rushd yang dikembangkan di dunia Latin, di dunia Barat, yang konon katanya juga menyumbangkan kebangkitan Barat atau Renaissance. Sementara di dunia Islam filsafat mati berkat kritik yang keras dari Al-Ghazali, sehingga dunia Islam meninggalkan filsafat dan mengalami kemunduran. Meskipun kemunduran Islam mungkin faktornya kompleks, tidak hanya sekedar karena mundurnya filsafat. Nah, debat antara Al-Ghazali dengan Ibnu Rushd saya kira sangat menarik. Itu menunjukkan bahwa peradaban Islam sebagai peradaban itu sebenarnya kaya dengan ide-ide yang saling berseteru satu dengan yang lainnya. Tapi ini perseteruan intelektual, bukan perseteruan politik atau perseteruan fisik. Nah, debat gagasan semacam ini saya kira menarik dan patut kita kembangkan sekarang ini karena kita membutuhkan percaturan gagasan percakapan intelektual, debat-debat yang produktif, bukan debat kusir ataupun debat-debat yang sifatnya tidak mendalam, tidak intelektual, sehingga tidak mengembangkan pemikiran Islam yang lebih mendalam. Inilah hal yang patut kita kenang dari Ibnu Rushd. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.